sebelah sana ada dayang-dayang yang cantik yang lagi berjalan di sebelah sana. Tapi anehnya tangan mereka bersisik. Tapi matanya 4. 1, 2, 3, 4. Ada lagi. Aneh banget. Sebentar. Ayo kita agak maju sedikit. Di sebelah sana, saya lihat lagi. Ada lagi sosok yang bentuknya aneh. Yang merupakan warga situ. Bentuknya itu manusia persis. Tapi di bagian bokongnya ini ada seperti sisik, buntut ikan. Jadi dia punya tangan dan kaki, tapi ada buntut ikan juga. Dia laki-laki, dia di Siapa sebelah dia? sana. Dia boleh? Rudi pun bergegas menuruni tangga yang menghubungkan langsung dengan danau yang erat kaitannya dengan peristiwa yang pernah terjadi di tahun 2009. Boleh tangan kamu? Tangan ini? Kamu bisa merasakan sesuatu, energi dari air ini. Ada rekaman masa lalu yang sangat pedih. Sekarang kamu coba rasakan apa yang terjadi di tahun 2009 itu. Pada saat itu, sekitar pukul 2 dini hari, ketika orang-orang sedang lelap tertidur, tiba-tiba ada suara gemuruh taufan, angin, hujan badai. Mereka berpikir itu cuma kejadian alam biasa. Mereka tetap nyenyak, terlena dalam tidurnya. Sampai kemudian ada fenomena lain terjadi. Hujan es dan sebagainya. Kemudian tanggul di ujung jebol. Air bah datang. Air yang tadinya tenang berubah menjadi pembunuh. Air itu semakin besar, semakin besar dan menyapu warga yang sedang terlena dalam tidurnya. Air itu menyapu tubuh-tubuh mereka yang gak melawan sama sekali karena mereka sedang berada di alam mimpi. Mendengar dan merasakan apa yang terjadi. Ada seperti sesuatu menuntun saya di sebelah sana. Kita naik lagi. Hingga sebuah jejak energi mulai menuntun kami untuk bertemu dengan sosok tersebut. Oke, perlahan-lahan saya bisa merasakan keramaian yang tidak biasa di sini. Maksud kamu? Di sebelah sana, perlahan saya bisa merasakan suasana di sebuah kerajaan, hiruk pikuk di sebuah desa. Ada yang hampir menyerupai perkotaan juga di bagian sana. Ada pasar
di sebelah sana ada dayang-dayang yang cantik yang lagi berjalan di sebelah sana. Tapi anehnya tangan mereka bersisik. Para dayang itu jumlahnya ada 5. Mereka cantik-cantik sekali, tapi lengan mereka bersisik. Apa karena memang mereka tinggal di air ya? Bentuk mereka memang seperti itu. Saya diajak ke sana, ternyata di situ memang ada istana yang penunggu beda dengan kehidupan manusia. Dan kenyataan pada dasarnya itu bahwa alam gaib itu kita yakini bahwasanya ada. Rudi, kerajaan itu tuh ada di dalam bawah air gitu posisinya. Di dalam air. Ada juga yang menimang anaknya, tapi anaknya aneh, matanya 4. Kok bisa gitu sih bentuknya? Ikan. Bentuknya seperti manusia persis, tapi matanya 4. 1, 2, 3, 4. Ada lagi. Aneh banget. Sebentar, ayo kita agak maju sedikit. Di sebelah sana, saya lihat lagi. Ada lagi sosok yang bentuknya aneh, yang merupakan warga situ. Bentuknya itu manusia persis, tapi di bagian bokongnya ini ada seperti sisik, buntut ikan. Jadi dia punya tangan dan kaki, tapi ada buntut ikan juga. Dia laki-laki, dia di Siapa sebelah dia? sana. Dia warga sekitar sana juga. Hanya warga. Iya, Sekarang aku paham seperti apa bentuk kerajaan yang ada di air itu, Rut. Tapi di mana ratunya? memang dari tadi saya nggak lihat ratunya ya. Di sebelah sana memang ada sebuah istana megah, megah sekali. Ada batu-batu permata di temboknya, Wow. tapi nggak ada seperti energi-energi kuat seperti ratunya. Terus di mana, Rut? Coba kita ke sana. Sepertinya ada di sebelah sana. Memang sih bukan area utama dari kerajaan, tapi saya merasakan seperti ada sesuatu yang menuntun saya ke sana. Ke dalam itu pohon-pohon di sana. Iya, ayo. Oke. Rudi. Punya pohon-pohon besar di sini, Rut. Benar-benar rimbun. Ada auranya di sini. Aura sang ratu. Kita udah dekat, Rut, sama ratu. Wow. Wow. Ada semacam pos. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nimas Melati. Kami datang ke sini mau silaturahmi. Nggak ada maksud jelek. Kami datang dengan damai. Kami datang dari berbagai tempat.
Saya mau bertanya, Nyai, apakah waktu itu kejadian ketika ada datang musibah itu ada hubungannya dengan Nyai? Kain berwarna kuning. Perpaduan antara warna kuning dan hijau. Di lehernya ada semacam kalung emas. Ada gelang-gelang emas dan ada cincin batu ruby atau dalam bahasa Indonesia itu merah delima. Ada juga cincin hijau, cincin zamrud, semuanya emas, emas murni. Dan dia ada kembang di sini. Kembang itu berwarna kuning. Saya nggak tahu itu kembang apa. Dia pakai mahkota nggak? Dia pakai semacam tiara. Tiara itu mahkota kecil di area sini. Dan dia ada selendang kuning yang melilit. Selendang itu panjang. Panjangnya Sepanjang apa? 3 meter, sekitar Wow. 3 meter. Yang saya tahu itu dia sosoknya seperti manusia, cantik, seperti dikatakan ya Nyi Roro Kidul lah. Ini tempat apa, Rut? Yang ada di sini? Ini salah satu tempat yang beliau sering kunjungi. Maksud kamu? Sering kunjungi. Jadi memang ada beberapa orang atau jin yang suka mengunjungi suatu tempat untuk bertapa. Dan ini salah satunya. Salah satunya. Jadi walaupun dia sebenarnya, tapi dia sebenarnya tinggal di dalam air. Dia sebenarnya tinggal di sana, di area kerajaan. Tapi ada beberapa tempat beliau bertapa. Salah satunya ini. Oke. Nah, tadi kan kamu berkomunikasi dengan beliau. Kita kan nggak tahu ya, beliau tadi ngomong apa aja. Apa yang disampaikan, Ruth? Apakah ada hubungannya bencana itu dengan Nyi Mas